Baru beberapa bulan sejak Xiaomi 15 Ultra bikin heboh dengan klaimnya sebagai raja kamera tahun ini, Oppo langsung nyusul dengan Find X8 Ultra yang bikin geger suasana. Tapi sayangnya, kenyataannya begini. HP ini tuh ibarat monster hardware yang softwarenya masih belum mateng. Fitur-fitur andalan buat konten kreator kayak 4K 120 fps, lock video, dan mode Pro masih janji manis yang baru bakal muncul di update OTA bulan Juli. Sebagai konten kreator, jujur aja, aku belum bisa rekomendasiin sekarang. Tapi gimana sih rasanya pengalaman pakai pertama kali? Yuk kita kulik bareng. Kita mulai dari desainnya dulu. Kali ini X8 Ultra ninggalin gaya ala DSLR-nya X7 dan balik ke desain yang lebih biasa. Layar datar, bodi kaca belakang, dan rangka full aluminium. Kalau nggak ada tonjolan kameranya, HP ini bisa banget disangka kembaran iPhone 16 Pro Max yang hilang. Beratnya mirip, bezelnya tipis, dan feel di tangan juga nyaris sama. Oppo, nyontek blueprintnya Tim Cook ya? Soal bobot, X8 Ultra ini di 229,2 gram. Sekarang juga lebih ramping. 13,6 mm di bagian paling tebal, turun dari 14,7 mm di X7 Ultra. Distribusi beratnya juga lebih seimbang, jadi makin enak digenggam. Layar depannya pakai panel 6,82 inci 2K LTPO AMOLED dengan refresh rate adaptif 1-120 Hz. Gak ada lagi cahaya hijau aneh dari layar melengkung kayak di X7. Bezelnya juga makin tipis, sisanya sih nggak banyak berubah ya. Tapi kenapa ya rasanya layar X8 yang biasa malah lebih enak dilihat? Walaupun X8 Ultra bisa nyampe 2500 nits. Pas dites langsung di bawah matahari, iPhone 16 Pro Max masih kelihatan lebih cerah dan warnanya lebih nendang. Inovasi baru dari X8 Ultra. We are reinventing the experience with a customizable action button. Yap, Oppo ganti tombol geser 3 level di X7 Ultra jadi action button di sisi kiri. Bukan cuma idenya aja yang diambil, urutan fungsinya juga di copy paste guys. Wow. Ngomongin kamera, jualan utamanya nih. X8 Ultra pakai sensor utama LYT900 1 inci SIMI-OS plus setup kuat kamera. Ada juga sensor kalibrasi warna baru mirip punya Huawei buat bikin warna kulit dan suasana lebih akurat. Tapi Oppo pinter nih. Sensor kalibrasi itu cuma aktif di mode foto aja. Jadi nggak bikin warna loncat-loncat pas video kayak di Huawei. Terus kalibrasi white balance-nya juga ganda. Hardware plus software. Kalau sensor ketutup, softwarenya tetap bisa deteksi dan koreksi warna. Huawei, catat ya, potret masih jadi kekuatan Oppo. Dibanding S7 Ultra, X8 Ultra ngasih hasil potret siang hari yang jauh lebih tajam. Lihat detail rambutnya. Di X7 kayak blur gitu. Tapi di X8 Ultra, tiap helainya kelihatan kayak pakai DSLR. Dan ada filter efek baru juga. Bisa bikin foto dreamy ala DSLR pas siang hari. Keren banget sih. Di ColorOS 15, ada fitur mirip fotografik. Stylenya iOS 18, filter non-destruktif yang bisa diedit setelah jepret. Favoritku, pertama, Emerald. Cocok buat foto banyak tanaman. Warnanya Instagramable. Kedua, Fresh. Tonnya bersih, pas buat foto outdoor pas musim semi. Ketiga, natural. Bikin warna kulit lebih terang dikit dan aku sih suka banget sama yang ini. Dari lensa ultra wide sampai ke telefoto, warnanya konsisten banget. Beda sama iPhone 16 Pro Max yang masih punya ton abu-abu khasnya itu. Foto malam jauh lebih baik. Dibanding S7 Ultra, X8 Ultra lebih jago nanganin warna dan exposure. Hasil foto malamnya paling bersih yang pernah aku lihat. Bahkan warna kulit tetap natural dan gak nyatu sama background walaupun malam hari. Oh ya, sekarang ada juga telefoto makro 6 kali. Bisa ngambil close up tajam kayak DSLR. Ini salah satu upgrade favorit aku juga. Ada juga burst mode baru, cocok buat foto hewan peliharaan yang lagi lari-lari. Aku tinggal jepret cepat, lalu pilih yang terbaik di galeri. Tapi ada bugnya juga nih. Kalau aku ubah zoom dulu lewat tombol shutter, burst-nya jadi patah-patah. Beberapa frame muncul, terus berhenti sebentar, baru lanjut lagi. Semoga fix di OTA nanti ya. Selfie masih pakai kamera depan yang sama kayak X7 Ultra. Tapi ada bug juga lagi nih. Kalau pakai filter highlight, hasilnya jadi overexpose. Jujur sih, ini malah downgrade. Buat video,
lumayan solid. X8 Ultra bisa kasih 4K 120 fps dan nggak overheat kayak Xiaomi 15 Ultra. Aku rekam 30 menit di siang bolong, suhunya nggak pernah lewat dari 40 derajat Celcius. Gokil sih, tapi buat user profesional masih setengah mateng. Nggak ada mode pro buat video, dan belum bisa lock recording. Semua dijanjikan OTA di bulan Juli. Dan ada masalah besar. Di zoom 2 kali, hasil videonya nggak sesuai viewfinder. Framenya geser, buat konten produk ini mimpi buruk. Masalah ini juga ada di X7 Ultra. Tapi di X8 jadi lebih parah. Kalau nggak segera diperbaiki, ini red flag banget sih buat aku. X8 Ultra pakai ColorOS 15 yang bikin makin ngebut. Dan sekarang tuh ColorOS ibarat kalau iOS punya, aku juga punya. Kalau iOS belum punya, aku udah duluan. Tapi UI-nya masih bisa ditingkatkan. Misalnya, aku bisa ubah split screen jadi jendela melayang, tapi nggak bisa sebaliknya. HarmonyOS lebih mulus di bagian ini. Oppo juga tambahin O+ Connect buat akses Mac dari handphone. Aku bisa kontrol Mac dari HP kayak di Find N5 atau transfer file dari Mac ke HP dengan mudah. Bisa browsing foto dan catatan di HP langsung dari Mac juga. Tapi ya, masih ada bug lain. Drag foto dari HP ke Mac nggak berjalan. Padahal di Find N5 ini bisa loh. Kalau aku ubah catatan di Mac sebelum disimpan di handphone, catatan handphonenya bisa ketimpa. Kalau Oppo mau lawan ekosistem Apple, PR-nya masih banyak. Lihat aja iPhone mirroring. Bisa buka aplikasi iPhone dari Mac, bahkan bisa pasang widgetnya di desktop. Kalau Oppo bisa samain fitur itu, baru deh kompetitif. Prosesornya pakai Snapdragon 8 Gen 3 Elite yang udah nggak perlu diraguin lagi. Game Centernya punya fitur 4X MSAA, super sampling bikin grafis 2 tingkat lebih tajam. Main Genshin 30 menit, rata-rata 85 fps, suhunya nggak lewat dari 43 derajat Celcius. Touch responnya juga responsif banget. Gak ada ghost touch atau nge-lag gitu. Game lain juga semua lancar. Jadi dari sisi performa, lulus. Audio masih sama kayak X7 Ultra. Bassnya kurang, suaranya tipis, spasial audionya nggak terlalu terasa. Baterai upgrade besar sih, dari 5000 mAh jadi 6100 mAh. Abis main 4 game 30 menit per game dan nonton video 30 menit, baterainya masih sisa 56%. Tapi fitur berat kayak high crash rendering dan touch sampling cepat memang menguras baterai. Main Genshin 30 menit turun dari 72% ke 59%. Tapi kalau cuma buat nonton video, 30 menit ngurangin 3% aja. Jadi buat pemakaian harian, tahan banget. Chargingnya gila sih. Wired charging 100 watt bisa ngisi penuh 6100 mAh dalam 35 menit. 10 menit aja udah 50%. Support juga wireless 50 watt dan reverse wireless charging. Brand lain masih banyak omdo soal fast charging. Oppo udah beneran jalanin. Hardware-nya udah level mitos. Software-nya ya masih pejuang level 3. Oppo bikin X8 Ultra jadi flagship masa depan yang belum sepenuhnya siap. Kalau namanya bukan Ultra, mungkin lebih gampang direkomendasiin. Tapi sekarang kekuatan utamanya yaitu kamera masih belum lengkap. Bahkan di beberapa bagian masih kalah dari X7 Ultra. Sedih sih jujur. Nanti kalau update Juli udah rilis, aku bakalan tes ulang kamera dan lihat Oppo beneran nggak ya? Itu dulu videonya. Follow biar nggak ketinggalan retest kamera S8 Ultra pas update keluar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Aku Tifa, sampai ketemu di video berikutnya.